Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Sekti. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia bersama keluarganya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan yang terjadi di Indonesia saat ini, karena dalam masa resesi menyeluruh ya, negara lain dan juga negara Indonesia, yang di Indonesia ini dampaknya adalah ke suatu ekonomi ya. Dalam masa saat ini ya, itu mungkin dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, sulit pekerjaan ya, pendapatan yang sedikit dan besarnya pengeluaran ya, itu bisa dirasakan oleh dari pedagang. Nah, banyak pedagang yang mengalami surut penghasilannya di bidang peternakan, di bidang pertanian, dan juga di bidang pertambangan. Jadi semua itu mengalami masa sulit, khususnya untuk rakyat kecil ya. Dan di sini cara untuk mengatasinya yaitu kita lebih bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, karena dengan rasa syukur kita itu nanti Allah akan menambah syukur kita menjadi nikmat yang tidak terbatas gitu. Jadi rasa bersyukur kita pada yang kuasa itu dibesarkan, walaupun hasil kita saat ini masih pas-pasan, yang penting bisa makan, yang penting tetap bersyukur, kita selalu diberi kesehatan. Dan sahabat dimanapun Anda berada, sharing-sharing kali ini ngobrol santai ya, mudah-mudahan nanti ada berkahnya ya, ada manfaatnya ya, kita semua. Nah, jadi yang utama untuk menghadapi masa sulit seperti itu, mengurangi pengeluaran yang berlebih, yang biasanya itu royal ya, sering makan di luar, sering ke warung ya, sering membeli sesuatu yang tidak seberapa bermanfaat, mending dilakukan untuk membeli sesuatu yang memang benar-benar sangat dibutuhkan gitu. Jadi mengurangi pengeluaran, itu nanti berapapun pendapatan kita nanti masih bisa diseimbangkan gitu. Jadi dalam masa sulit itu kita memang merasakan sangat terjepit ya, tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tanya Mas ini Mas Ya, kenapa ini di Indonesia sekarang makin sulit, kerjaan sulit, ekonomi sulit, masyarakat semakin sulit mencari nafkah? Gimana nih cara menghadapinya Mas? Kenapa bisa seperti ini maksudnya gitu? ya, jadi sulitnya ekonomi di Indonesia yang berbagai macam pekerjaan ya, berbagai macam bidang itu menjadi sulit karena adanya mafia di bidang tertentu gitu. Jadi Indonesia itu sudah ada mafia orang besar-besar yang turun, yang seharusnya rezekinya orang kecil tapi dimakan orang besar, yang dinamakan mafia. Mafia itu ada beberapa hal. Ada mafia orang besar bermain di pertanian, nah, seperti nimbun pupuk untuk dirinya sendiri. Nah, ya kan? Ada mafia di bidang perdagangan, ya. Suatu misal online, perjualan online. Kalau zaman dahulu dari pengelola atau dari perusahaan ke agen, ya, agen ke pasaran baru ke konsumen. Sekarang dari agen langsung ke konsumen. Itu sudah berapa hal yang dilobati, dari perusahaan langsung ke konsumen dengan diantar kurir ya. Jadi banyak yang toko-toko sepi juga gitu. Dan mafia itu bermain di beberapa hal. Di pertanian contohnya menimbun pupuk, yang lainnya di perdagangan, dia harusnya itu melewati beberapa pengepul atau beberapa agen, dia langsung ke konsumen. Dan untuk yang pekerjaan di bidang pertambangan, yang dulu orang itu mencari pasir hanya dengan alat tradisional, mencari tambang emas dengan tradisional ya, saat ini dikuasai oleh ekskavator ya, oleh mesin berat. Nah, orang kecil mau makan apa?
kalah dengan antara itu semua sekarang ya. Iya, kalah dengan mafia. Yang di pertambangan biasanya masyarakat kecil mencari dengan cangkul, dengan alat tradisional. Ya, sekarang digaruk sama bego itu, kan kalah orang kecil. Iya, kalah lah malah. Seharusnya orang kecil yang makan, tapi yang makan orang mafia, orang besar, orang yang punya modal besar. Nah, berbagai macam bidang dikuasai oleh mafia, makanya orang yang kecil semakin sulit, semakin terjepit, semakin sempit gitu dalam hal pekerjaan. Nah, Susah mencari makan. susah mencari makan karena semua dipuluk sama orang besar, dipuluk dengan mesin besar. Nah, itu yang menyebabkan ekonomi di Indonesia itu yang seharusnya dinikmati masyarakat itu dinikmati oleh orang besar. Makanya masyarakat yang semakin sulit makan, semakin sulit pekerjaan di situ. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, ya, itu hanya yang kuasa nanti yang menentukan seperti apa nasibnya orang kecil. Ya, jadi memang semua kalangan di masyarakat Indonesia itu dari berbagai masyarakat rakyat kecil yang semua bidang-bidang pekerjaan sudah dikuasai. Peternakan juga sama, pakan mahal, ya, biaya operasional mahal dan hasilnya hanya mengimbangi. Permainan pertanian, permainan pertambangan. Nah, ada yang bermain itu yang bukan sulit. Jadi dalam situasi yang sulit seperti ini memang kita harus mengurangi dari pengeluaran-pengeluaran yang besar, ya, mengurangi pengeluaran yang tidak seharusnya dikeluarkan. Jadi lebih hemat lagi, lebih bersyukur, lebih menerima, ya. Jadi semoga dalam masa sulit seperti ini kita bisa bertahan. Bertahan itu sudah bagus loh ya dalam masa sulit gitu. Karena pernah ada cerita ini, Mas. Ya. Ada seorang pendaki, ya kan? Di situ ada 7 orang, ya. Di situ pendaki tersebut itu sudah hilang kontak atau jaringannya sinyal, nggak bisa minta pertolongan pada siapapun. Dan orang 7 ini menghadapi masa sulit, ya. Dia nggak bisa keluar dari situ, berputar kemanapun dia sudah tidak tahu jalannya pulang, jalannya meminta bantuan. Di situ apa yang dia lakukan? Dia memanfaatkan situasi yang ada di situ untuk dimakan. Nah, karena sudah lama di tempat di situ tersesat, akhirnya kan bekal makanan dia habis. Ya kan, di antara 7 orang bekal makanannya habis dan dia harus berjalan mencari jalan keluar supaya bisa keluar dari daerah situ. Dan di sini ada yang meninggal. Di antara 7 meninggal 1. Akhirnya yang meninggal dimakan oleh temannya. Itu Mas, sampai dimakan itu. Dia dimakan karena dalam pendakian dia itu nggak ada rumput, ya, padang pasir, nggak ada hewan. Yang di situ hanya ada temannya. Makanya teman 1 dimakan orang 6. Ada yang nggak mau makan, ya, karena memang menurut hati. Dalam kondisi sesulit apapun jangan ikuti hati Anda. Ya, kalau mengikuti hati kita nggak tega, kita nggak suka, kita nggak mau, ya kan, dia nanti pasti mati karena tidak mau memakan di sebelahnya yang ada di situ, dicari manfaatkan untuk hidup. Nah, dan setelah 7 meninggal 1 dimakan 6, ya kan, nanti akan ada meninggal lagi setelah mayat 1 habis. Akhirnya yang 1 dimakan yang 5 lagi. Ya, jadi manfaatkan ya untuk bertahan hidup. Ya. Ya, kadang ada terjadi itu memakan teman, ya. Jadi ibaratnya hewan yang kecil dimakan seperti itu. Apa yang ada dimakan asal dia doyan. Sampai tinggal beberapa orang. Dan di situ mereka yang bertahan hidup, dia yang mau makan mayat. Sampai segitu. Karena adanya di situ mayat. Gitu. Dia yang bisa keluar sampai mendapatkan pertolongan. Dia menemukan jalan keluarnya, dia dekat dengan orang yang bisa dihubungi. Medianya dia sudah nyambung itu kan butuh beberapa hari. Waktu beberapa hari itu dilakukan dia untuk makan mayat, makan temannya sendiri. Dan kalau menurut hati kita, apa kita tega makan teman kita sendiri? Tidak tega. Apalagi makan mayat. Tapi ketika tidak dilakukan,
kita pasti mati. Makanya dalam hidup ini, dalam situasi sesulit apapun, tidak ada solusi apapun, pasti masih ada yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup. Jalan satunya itu Ya, sampai pernah dulu ada orang kerobohan rumah seperti pas bencana. Di situ ada orang satu terjebak dalam suatu ruangan yang di ruangan itu nggak ada air, nggak ada apapun. Dia menunggu pertolongan pasti lama, bukan bangunan-bangunan itu, bata bangunannya itu lama. Apa yang dilakukan di situ supaya dia tidak mati? Dia memakan kotorannya sendiri. sampai segitunya. Yang penting dia hidup, Untuk bertahan hidup pokoknya. iya, yang penting bisa hidup sambil menunggu pertolongan. Dan makanya dalam situasi sulit apapun kita harus berusaha untuk hidup, apapun yang kita lakukan, gitu. Kita berusaha untuk bisa hidup. Dikatakan di Jawa, urip ki muruk, darah urip mati nanti, ya gitu. Jadi yang kuasa itu menguji umatnya dengan berbagai macam hal. Itu tidak pandang orang kaya, tidak pandang orang miskin, tidak pandang orang tinggi, dan semua diuji dengan situasi dan kondisi yang tidak sama dari yang kemarinnya. Makanya ujian itu, ujian di bulan Mei, selesai bulan Mei, ujian di bulan Juli, bulan Juli sudah terlewati, ujian di bulan Juli, Agustus, dan seterusnya. Tiap-tiap hari, tiap bulan ada ujiannya. Gimana cara kita menghadapi masalah itu? Jadi dalam kondisi sulit, kita yang penting itu bersyukur, tetap berusaha semampunya, sebisanya, dan tentunya didorong dengan suatu doa. Iya Mas, saya percaya itu orang itu wajib berusaha, tapi kan kita harus berdoa. Nah, doanya itu apa buat bisa melewati semua ujian yang ada, yang kita alami gitu ya. Ya, jadi dalam kondisi sulit, ya, dalam kondisi kita itu terpuruk, ya, itu yang utama kita itu harus bersabar, ya, bersabar, berusaha, bersyukur, dan itu dikencangkan doanya. Ya, kenapa masalah ini terjadi dan saya terpuruk? Itu biasanya orang dalam karma. Nah, ya salah satunya itu. Ya. Jadi seharusnya kita beruntung, tidak beruntung. Seharusnya kita makan kenyang, nggak jadi makan kenyang karena kita dalam hukuman, dalam karma. Nah, itu yang dilakukan adalah kita harus mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Mungkin selama ini saya selalu melanggar apa yang menjadi larangannya. Seperti itu dalam hati, mohon ampunan sama Yang Kuasa. Ya Allah ampun dosa-dosa saya, ampun dosa keluarga saya yang selama ini sering melanggar apa yang dilarang. Gitu. Sering doa itu, wirid itu, diam-diam kita wirid itu. Dan ada doa khusus. Ini di Jawa dinamakan doa panuwunan. Di situ kalau kita minta bantuan pada saudara nggak bisa membantu, kita minta bantuan teman nggak ada yang bisa membantu, kita minta bantuan siapapun nggak ada yang bisa membantu. Yang membantu kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara dosakan setiap jam 12 malam, ya, jam 00.00 jam 12 malam diusahakan itu perbantuan khusus pada Yang Kuasa ya. Waktu itu memang Yang Kuasa menyaksikan kita berdoa dan mohon padanya, ya. Manfaatkan waktu itu jam 12.00 itu keluar dari rumah, usahakan di atas kepala kita nggak ada daun selembar pun, supaya doa kita nanti langsung pada Yang Kuasa. Ya, itu apapun yang kamu minta pada Yang Kuasa, ya Allah ampuni dosa-dosa saya mungkin selama ini telah melanggar apa yang dilarang-mu, ya. Ya Allah mudahkan hidup saya, atau yang dalam situasi terpendam hutang, ya Allah bantulah saya, berilah kemudahan-mudahan dalam saya membayar hutang, mudahkan rezeki saya. Ya Allah jika rezeki saya itu masih di langit turunkanlah, jika rezeki saya masih di bumi keluarkanlah, jika rezeki saya masih jauh dekatkanlah, jika rezeki saya masih sulit mudahkanlah. Itu kan ada hajat. Nah, kita keluar rumah jam 12 malam kita berdoa itu dinamakan permohonan khusus atau dinamakan panuwunan khusus
apa yang kamu minta. Itu nanti ketika kita tidak dalam karma akan segera dikabulkan. Makanya dalam doa itu yang pertama kita mohon maaf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mintalah apa yang dari tujuan, misalnya segera lunas hutang, nah gitu ya. Jadi itu dipercaya oleh leluhur dahulu, panggonan tengah malam di depan rumah jangan sampai ada daun selembar pun di atas kita. Itu permohonan khusus doa yang mustajab gitu. Dari dalam masa sulit itu kita harus tirakat juga, jangan tidurnya sore blablek sore ya. Kita tunggu jam 12 malam kita lakukan keluar rumah, kita lakukan doa ya. Kita harus betah melek, kudu tirakat ya, supaya apa, doa kita nanti mustajab. Nah, jangan dalam masa sulit jam 7 sore sudah tidur, jam 8 sudah tidur ya, nanti nggak bagus untuk kehidupannya. Yang ada kita itu dalam kegelisahan, dalam kesusahan, dalam kesulitan ya. Tengah malam doa yang mustajab itu dilakukan dengan rutin. Kalau memang kita renggang satu hari nggak apa-apa, besoknya kita lakukan lagi. Mungkin ada sesuatu penghalang, mungkin kita pas berpergian atau apa, itu kan bisa terjadi. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ketika kita dalam masa sulit, masa terjepit ya, sulit ekonomi, sulit lain-lain, masalah silih berganti ya, yang utama yaitu adalah kita legakan hati kita dengan cara bersyukur ya. Kita lebih bersyukur dengan apa yang masih ada, jangan mengingat sesuatu yang sudah hilang. Itu membuat kita nanti hidup kita menjadi berat ketika tidak merelakan mengikhlaskan sesuatu yang sudah hilang. Kita bersyukur saja apa yang masih ada, kita masih sehat, salah satunya. Dan dalam situasi yang sangat sulit untuk kehidupan kita, masa terpuruk, kita lebih mendekatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha semampunya, sebisanya untuk bisa makan, untuk bisa bekerja, dan selanjutnya kita dorong dengan suatu doa. Kita masih bertahan hidup, dan nanti ketika masa itu membaik, kehidupan kita juga akan membaik. Jadi sahabatku, mending lakukan sholawat supaya membuat hati kita tenang, tentram, dan disitu kita tidak merasa terbebani dengan masa yang terpuruk. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini, sharing-sharing ngobrol santai ini ada manfaatnya, ada faedahnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya, saya abaikan yang negatif. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.